saya Uli Esmiatin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung, SDN Cangkuang 6. Kali ini saya bersama rekan saya, Bu Mahida. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Cangkuang 6. Gimana kabarnya Bu Mahida? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Mahida, saya nanti mohon izin akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Bu Mahida. Bu Mahida melakukan proses pembelajaran siswa Bu Mahida. Nah, tapi sebelum melakukan supervisi di kelas Bu Mahida, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya untuk melakukan persiapan apa saja yang akan disiapkan sebelum Bu Mahida melakukan proses pembelajaran. Mudah-mudahan sebelum proses observasi nanti sudah disiapkan supaya nanti proses pembelajarannya berjalan lancar dan mencapai tujuan yang dirancang oleh Bu Mahida di yang sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mahida nih. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Bu Mahida buat di rancang Di sini saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran ya. Sebenarnya sudah saya ini sama kepada. Yang pertama, tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama itu dengan melalui kegiatan mengamati gambar dan menonton video itu nanti siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan kerakyatan yang ada di lingkungan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, tujuannya nanti siswa dengan melalui kegiatan diskusi serta penugasan siswa mampu melakukan kegiatan musyawarah baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tentunya dengan tata cara yang betul dan musyawarah. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang sudah Bu Mahida buat ya nanti untuk proses pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Mahida dalam pembelajaran. Nanti area pengembangannya saya ada dua aspek. Yang pertama itu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuan di sini nanti siswa dapat menganalisis penerapannya seperti menjelaskan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu untuk aspek keterampilannya dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dengan mempresentasikan hasil diskusi mereka, contoh-contoh musyawarah dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan luas. Oke, jadi area pengembangan yang dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, di rancangan pembelajaran yang Bu Mahida lakukan, strategi apa yang dilakukan, metode atau pendekatan yang dilakukan oleh Bu Mahida seperti apa? Untuk model pendekatan dan metode strateginya di sini saya berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan sosial dan emosional, seperti saya kolaborasikan juga dengan pendekatan saintifik sehingga siswa nanti ada mengamati, ada bertanya dan jawab, lalu ada mengumpulkan informasi sehingga siswa mencoba mengasosiasikan dan mengelola informasi yang mereka dapatkan. Lalu untuk metodenya di sini saya juga mengkolaborasikan beberapa metode seperti diskusi, ada permainan atau simulasi, lalu ada tanya jawab, serta ada beberapa penugasan dalam bentuk LKPD. Lalu untuk modelnya saya di sini menggunakan PBL atau yang disebut dengan berbasis learning. Jadi strategi metode pembelajarannya semuanya sudah disiapkan Bu Mahida ya. Nah, kira-kira media yang disiapkan oleh Bu Mahida apa nih? Media yang Karena di sini kan berbasis apa ya, video tadi, sehingga medianya saya sudah menyiapkan proyektor juga, lalu ada speaker karena kan berbasis audiovisual ya, sehingga anak harus menggunakan visual mereka. Lalu LKPD juga nanti saya menyiapkan sebagai bentuk asesmen, serta nanti ada berupa LKPD sebagai asesmen yang tadi saya sebutkan, serta nanti ada video-video pembelajaran yang akan ditonton. media itu sangat membuka juga ya untuk anak-anak belajar.
Nah, kira-kira Bu Mada proses pembelajarannya kapan mau dilakukan Bu Mada? Untuk pembelajaran insya Allah nanti Senin saya akan mengadakan pembelajaran di pagi hari nantinya jam 7 sampai jam 9. Di jam berapa? Ya, jam 7. Oke, terima kasih Bu Mada. Insya Allah kita ketemu lagi nih di minggu depan ya, hari Senin di jam pertama. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Mada mau nanti mengadakan supervisi proses pembelajaran Bu Mada. Tapi setelah proses percakapan observasi hari ini, nanti saya akan melakukan pembicaraan pasca observasi setelah Bu Mada nanti sudah melakukan proses pembelajaran dan saya observasi, saya akan melakukan wawancara lagi dengan dia. Terima kasih Bu Mada atas waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan ini, Bu Mada dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Mada atas waktunya. Assalamualaikum. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alvin. Habis. Mudah-mudahan temennya yang hari ini nggak masuk, yang sedang sakit, lekas sehat ya. Hari ini kita mulai pembiasaan seperti biasa. Silakan Al-Qur'annya dibuka.
bilang dulu Pancasilanya apa ya. Ini ada lambangnya. Nanti menurut kamu ini sila keberapa? Karena kita kata Pancasila, ibu ada tepuk ya. Coba kalau ibu bilang salam Pancasila, salam lima sila, gitu ya. Kembali salam lima sila, gitu ya. Siap ya? Oke, kalau ibu bilang salam Pancasila, salam lima sila. Kurang semangat sekali lagi. Salam Pancasila, salam lima sila. Kalau ibu bilang Pancasila, sila. Kalau ibu bilang salam Pancasila, salam lima sila. Kalau ibu bilang NKRI harga mati, ya. Siap, sekali lagi. Salam Pancasila, salam lima sila. NKRI harga mati. Berarti kita berhubungan dengan Pancasila, ya. Siap. Nah, yang mau kita pelajari adalah sila keempat. Nah, berhubungan dengan sila keempat, ibu mau teman-teman lihat dulu videonya. Benar tidak ya berhubungan dengan sila keempat? Ada salah satu nilai yang ada di sila keempat. Benar tidak ya berhubungan, teman-teman lihat ya. Yuk, kita menyimak dan mengamati serta menonton video. Perhatikan ya, semua kelompok perhatian. Sahabat keluarga. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Itu salah satu sistem gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan binaan rumah pun masyarakat Indonesia sering membutuhkan. Semua daerah punya kebiasaan masing-masing. Intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Ada yang mau cerita nggak sama ibu tentang apa? Ya, betul, sila keempat. Tapi ada salah satu nilainya apa? Gotong royong. Gotong royong itu ada di salah satu nilai cerahnya tanya akan gotong royong. Nah, kalau dari videonya nanti sudah ditonton sama teman-teman. Nanti kita mau teman-teman semuanya berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok sama ibu tugasnya ada yang berbeda, ya. Ada yang berbeda. Nanti kelompok ini nanti sama ibu ada yang seperti mengelompokkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam gambar. Nanti ada yang membuat komik tentang sila keempat, ada yang membuat poster, ada juga yang nanti menuliskan beberapa perilaku pengamalan yang harus ada di sila keempat. Apa yang tadi kita sebut beberapa nilai terang. Siap ya, nanti dibagikan untuk gambar diskusi. Ini nanti diskusinya, untuk lembar diskusinya ibu bagikan. Ini sudah ibu kelompokkan sesuai dengan minat-minat kalian. Sesuai gambar kan sudah kita tes ya. Jadi ibu sudah kelompokkan kalian juga sesuai dengan hasil penilaian kemarin yang ibu lakukan ya. Ini udah sering. Yes. Nanti juga ada yang membuat komik ya. Ini untuk kita semuanya.
Ini gue nggak tahu. Aduh, paham ya. Sudah selesai dan hasil diskusinya. Nanti dari kelompok ada satu kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya ya. Ada siapa yang boleh semuanya ke depan? Ke depan semuanya. Tinggal biarin, gak apa-apa yang ada aja. Hasil diskusi dari nilai-nilai Pancasila, nilai kerakyatan dengan pemilu sebagai wadah mengungkapkan hak suara kita sebagai bentuk kewajiban dari warga negara. Nilai kerakyatan berbentuk saling menghargai sesama keluarga dengan mengutamakan musyawarah dan diskusi di lingkungan keluarga. Kerja kelompok sebagai sarana diskusi dengan teman sekelas dengan menerapkan sikap saling menghargai. Setiap keputusan dan mengeluarkan pendapat kita. Kegiatan berdiskusi antara siswa dan guru sebagai sarana untuk mengembangkan sikap permusyawarah yang baik dengan menghargai setiap keputusan bersama kesepakatan. Kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat merupakan wadah untuk mengembangkan nilai gotong royong sikap keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya boleh. Kami dari buat teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dan hasil karya-karya setiap kelompok. Oke, coba Ibu mau biar kalian konsentrasi dulu, yuk. Biar konsentrasi. Ya, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 4, tabung 5, 2 kali tepuk 5. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Nah, oke. Nah, yuk, siap ya? Sudah mulai konsentrasi ya? Siapa sama-sama? Oke, tadi kita sudah bikin video, teman-teman sudah melakukan diskusi
Yo. Apa sih bunyi sila keempat yang tadi kita sudah pelajari? Kalian tahu nggak? Ayo, apa? Apa bunyi sila keempat? Gimana sila keempat ini kita sudah tahu ya? Lambangnya itu apa tadi? Tadi Barbara sudah betul. Lambangnya itu adalah kepala kan? Silakan sudah disebutkan. Di dalam sila keempat itu ternyata ada beberapa nilai yang muncul. Mungkin tadi teman-teman ada sudah menyebutkan dari hasil diskusi. Ada yang bilang sila itu ada nilai gotong royongnya sesuai dengan video. Ya, betul. Ibu, ada juga tadi saya menyebutkan di diskusi ada nilai juga tentang demokrasinya. Tadi kelompok satu menjelaskan di situ ada gambar tentang film. Boleh lihat sini ya. Ini di sini ada nilai-nilai yang ada di dalam sila keempat. Yang pertama kita bisa lihat nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada juga nanti muncul juga musyawarah. Ternyata di sila keempat juga memang identik dengan musyawarah. Tapi ternyata muncul juga nilai yang lain. Seperti ada jiwa besar. Kenapa muncul nilai jiwa besar? Ketika mengeluarkan pendapat, orang lain mengeluarkan pendapat, kita juga harus menerima jiwa besar hasil dari musyawarah. Ada juga muncul tentang kekeluargaan. Tadi temannya ada yang tulis di hasil diskusi. Kekeluargaan kenapa muncul? Karena kita menerima, karena kita ikhlas, karena kita hasil dari pendapat yang sudah di musyawarah baik di keluarga, baik itu di atau di masyarakat. Ada lagi adalah salah satu kewajiban di kita. Ada lagi memperhatikan kewajiban ada di dalam nilai-nilainya. Lalu ada juga ketika musyawarah itu harus mementingkan kepentingan bersama, kepentingan diri itu sendiri. Karena kepentingan bersama. Ada lagi ketika musyawarah juga harus dengan sungguh-sungguh ketika hasilnya sudah ada. Artinya harus dibuat untuk kepentingan bersama dengan pendapat yang untuk kepentingan maslahat. Ada lagi masih ada di sini pengenalannya. Selanjutnya ada juga selalu upayakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadikan penyelesaian masalah. Jangan memaksakan kehendak mau itu pendapat sendiri. Tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Tadi ada di nilai-nilai kerakyatan. Lalu kita juga harus menghargai masukan dari orang lain. Makanya kita muncul nilai berjiwa besar. Ada di nilai kerakyatan. Terus yang penting itu nanti yang makanya muncul kerjasama. Makanya di sekolah suka ada diskusi kan, suka ada kerja kelompok itu nanti muncul kerjasama. Nanti kerjasama ini menjadi tanggung jawab bukan seorang, tapi banyak antar kelompok itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Hasil dari diskusi tadi sudah Ibu jelaskan dulu secara garis besar. Ada pertanyaan nggak? Ada? Sudah paham semuanya? Coba. Sudah? Coba. Barbara, nilai apa yang muncul di sila keempat? Nilai apa yang muncul di sila keempat? Nilai kerakyatan. Musyawarah. Menghargai. Gotong royong. Musyawarah. Demokrasi. Musyawarah. Ternyata muncul nilai-nilai kerakyatan. Ini ada tugas mandiri ya, silakan. Ini karena namanya tugas mandiri berarti dikerjakan secara manual. Boleh dibagikan, silakan. Sampai ya. Tugas mandiri. Oi, Mahadi. Serut.
tuh pengen tahu juga dari satu orang aja. Dari perwakilan dari teman-teman hari ini apa aja sih yang sudah kamu dapatkan dan belajar hari ini? Kakak, boleh sini kakak. Yuk, coba utarain. Boleh hari ini ilmu yang saya dapatkan itu yang nanti mau saya amalkan ke kehidupan saya itu apa? Nilai-nilai kerakyatan pada tempat Apa aja sih nilainya coba? nilainya Terus gotong royong, demokrasi. terima kasih ya Nova. Ya jadi senang ya belajar hari ini sama ini. Oke, PKS sudah selesai. Silakan yang mau istirahat. Ya, next mau istirahat silakan boleh dulu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Ajeni Hatim dari SDN Cangkuang 6, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini bersama saya ada Bu Lina. Beliau adalah pengajar praktik saya, calon guru penggerak angkatan 9. Dan di samping saya ada rekan saya Bu Mada, guru kelas 6 yang kemarin saya observasi di kelasnya Bu Mada ya. Kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang kemarin saya masuk ke kelas Bu Mada ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ya Bu Mada, sebelum melakukan observasi saya sudah melakukan wawancara pra-observasi. Kemudian kemarin sudah melakukan, alhamdulillah lancar ya Bu Mada, sudah observasi ke kelas. Terus kemudian sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Mada mengenai supervisi akademik yang kemarin saya lakukan di kelas Bu Mada. Bagaimana nih Bu Mada ketika proses melakukan observasi, perasaan Bu Mada gimana nih kemarin? Alhamdulillah sebenarnya ada tegangnya juga karena kan sama tugas sejawat ini kan jarang ya di kelas gitu. Kadang ketika beberapa kali pasti ada tegangnya, tapi alhamdulillah juga. Oh gitu. Bu Mada ketika proses observasi kemarin ya, Bu Mada sudah menceritakan proses observasi, tujuan pembelajaran, RPP yang akan disampaikan di kelas. Kira-kira bisa menceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang Bu Mada lakukan dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang kemarin Bu Mada lakukan di dalam kelas ketika saya observasi? Pada proses pembelajaran kemarin ya, di sini area pengembangan yang saya kembangkan itu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya lebih kepada siswa nanti menganalisis, lalu seperti menjelaskan beberapa pengenalan, lalu pada sila-sila kerakyatan di sila keempat tentunya di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk area pengembangan keterampilan di sini siswa lebih kepada menyajikan hasil analisis, lalu mempresentasikan, berdiskusi, dan membuat sesuatu atau produk tentunya pada materi hasil kerakyatan atau sila keempat di lingkungan atau kehidupan. Jadi area pengembangannya di pengetahuan sama keterampilan ya. Jadi kita melakukan pasca observasi ya untuk minimal mengevaluasi ya kemarin proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian area yang tadi pengembangan yang sudah disampaikan sama Bu Mada ya, sejauh mana nih kalau di rank 1 sampai 10 nih Bu Mada, apakah sudah berhasil atau belum nih? Kalau di rank 1 sampai 10 kira-kira berapa? Sudah berhasil atau belum nih? Kalau merujuk pada rencana pembelajaran ya, kegiatan belajar saya. Tapi kalau untuk rank mungkin saya rasa sekitar 75 lah ya untuk sekitar rank, karena ada beberapa kekurangan yang menurut saya pada masyarakat ini kurang tidak lancar gitu, untuk pemahaman tersebut. Oh gitu ya. Menurut Bu Mada, yang menjadi kekurangan atau kendala nih ketika diobservasi saat proses pembelajaran?
kekurangan atau kendala ketika proses pembelajarannya. Terlihat anak-anak ada beberapa ketika dalam proses perkelompokan diskusi kurang aktif gitu. Jadi beberapa siswa hanya lebih ikut-ikutan atau hanya beberapa orang yang aktif. Kadang ketika presentasi pun yang ke depan yang bicara hanya siswa itu saja gitu, seperti itu. Kadang untuk tugas juga terlihat ada yang saling pilih-pilih seperti itu. Kira-kira mengapa siswa yang di dalam kelompok itu hanya mengandalkan teman gitu ya? Padahal udah dibagi kelompok. Ya, kemarin ketika pas pembelajaran kan saya sudah melakukan minat ya, asesmen penilaian minat, seperti kan dibagi beberapa kelompok, ada yang berdiferensiasi, ada yang estetik, lalu saya bagi-bagi ada auditorial, ada audiovisual. Tapi ternyata ketika saya lihat, ketika di TKP gitu ya, terlihat anak-anak padahal sudah sesuai dengan minat, tapi kok ada yang kelompok ini mereka mendapatkan tugas apa, tapi ingin yang kelompoknya lain seperti itu. Jadi seperti ada tidak kenyamanan antara kelompok yang baru, padahal sudah sesuai dengan minat mereka. Minat sesuai pembagian itu yang sudah saya yang dibagi sesuai dengan minat mereka. Yang kinestetik, lalu ada audiovisual dan auditorial. Tapi tetap nggak aktif, kelihatan nggak nyaman gitu kan sekali. Oh gitu. Nah, kira-kira nih Bu Mada rencana kedepannya supaya proses pembelajaran anak dengan metode kelompok yang Bu Mada kemarin lakukan ya, yang sudah disampaikan di awal presentasi. Apa yang akan dilakukan supaya anak peserta siswa Bu Mada lebih aktif lagi di kelas? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti saya akan melakukan asesmen ulang ya dari segi minat, saya perbaiki, lalu nanti mungkin ada beberapa icebreaker juga yang akan saya kembangkan lebih dalam lagi, lalu ada permainannya atau gamesnya, mungkin metode juga media pembelajaran nanti akan saya perbaiki lagi dari segi nanti proses pembelajaran untuk perbaiki seperti itu. Oh gitu ya. Kira-kira rencana perbaikan untuk proses pembelajaran yang dilakukan ya, melihat kekurangan-kekurangan yang tadi dan rencana perbaikan, Bu Mada akan melakukannya kapan itu Bu Mada? Insya Allah bulan depan, ketika bulan puasa gitu ya, ketika Pasti pembelajaran ada kegiatan iya, di kelas mungkin nanti akan saya insya Allah saya lakukan bulan depan. Yes. Ya, mudah-mudahan rencana perbaikan yang Bu Mada akan lakukan berjalan lancar, proses pembelajaran lebih baik lagi dari apa yang kemarin sudah Bu Mada lakukan. Nanti ke depannya boleh bercerita kembali bagaimana hasilnya ketika Bu Mada sudah melakukan perbaikan atas proses pembelajaran yang ada kekurangan kemarin. Terima kasih Bu Mada atas waktunya, hasil observasi kemarin. Terima kasih percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh pengajar praktis saya Bu Lina, silakan Bu Lina. Selama coaching ini dilihat Bu Lili sudah sesuai ya kemitraannya, proses kreatifnya, dan maksimalkan potensi untuk teman-teman sejawatnya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu mengikuti jalan Bu Lili ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu saja deh Sob. Ya, terima kasih kepada Bu Lina sudah hadir sebagai pengajar praktik saya, dan rekan saya Bu Mada, terima kasih atas waktunya, kemarin sudah diobservasi sama saya ya. Terima kasih percakapan pasca observasi saya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.